Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang Microsoft PowerPoint ya. Jadi sebelum kita nanti membuat flyer dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, ada baiknya kita mengenal dulu, meskipun kita mungkin sudah sangat mengenal ya yang namanya Microsoft PowerPoint ini, karena sudah sering sekali digunakan untuk presentasi ataupun tayangan-tayangan materi pada saat kita kuliah. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan ada dua jenis bentuk PowerPoint. Jadi kalau yang ada di PC Ibu ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh yang dikeluarkan oleh Microsoft ya, atau WPS presentasi. Nah, jadi mungkin ada beberapa menu yang sama ya dengan yang dikeluarkan oleh Microsoft. Fungsinya sama, yaitu sama-sama untuk memberikan tayangan atau presentasi. Kalau yang sudah terbiasa menggunakan WPS presentasi, ini dia akan terbiasa ya dengan fitur-fitur yang diberikan oleh WPS ini. Tapi kalau yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft PowerPoint mungkin agak canggung dalam menggunakan WPS presentasi ini. Namun pada dasarnya ini sama saja. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Microsoft PowerPoint. Jadi PowerPoint ini dikeluarkan oleh Microsoft ya. Pada tayangan ini yang Ibu pakai adalah PowerPoint yang dikeluarkan oleh Microsoft 365. Jadi mungkin saat ini kalian sudah menggunakan Windows 2010 ya. Jadi ada Microsoft 2010-nya, kemudian ada Microsoft 2013, ada Microsoft 2016. Jadi setiap Microsoft itu pasti dia akan di-upgrade ya, mengalami pembaharuan. Tentu ada bagian-bagian yang ditingkatkan pada saat ini digunakan. Nah, untuk PowerPoint dari Microsoft 365 ini bentuk halaman depannya sama saja seperti PowerPoint 2007, 2010 ya. Jadi pada saat kita mau memulai ya, kita menyediakan satu blank kosong seperti ini ya. Nah, jadi ketika diklik, disinilah yang akan kita buat, apa yang akan kita tuliskan. Jadi ini ada menu file. Jadi di menu file ini yang terbaru, misalnya kita menginginkan membuat lembaran baru atau blank presentasi yang kosong ya. Kemudian ini ada menu home. Jadi tampilan menu home-nya ini seperti ini ya. Ada paste, ada cut copy, ada painter, new slide ya. Ini mungkin udah terbiasa juga kalian pakai untuk membuat sebuah tayangan atau presentasi. Kemudian ada menu insert. Menu insert ini gunanya adalah untuk menyisipkan. Jadi menyisipkan atau memasukkan media ya yang ada di dalam blank yang akan kita gunakan untuk bekerja ini. Misalnya kita menginginkan memasukkan gambar atau picture ya. Kemudian screenshot ya, screenshot layar ini. Kemudian ada foto, shapes ya. Ini berbagai macam bentuk yang bisa digunakan untuk membuat hasil tayangan yang lebih menarik. Kemudian ada smart art, chart ya, dan lain-lain. Nah, ini semua ini merupakan bagian dari menu insert ya. Kita bisa memasukkan screen recording. Nah, kalau di Microsoft 365 untuk PowerPoint-nya kita sudah bisa merekam layar ya. Ada di sini untuk rekam layarnya.
memasukkan audio ya, audio yang dari komputer yang sudah tersimpan maupun merekam langsung dari PowerPoint-nya. Kalau di 2007 ini belum ada untuk record audionya. Jadi biasanya dia menggunakan aplikasi lain seperti Spring contohnya ya. Jadi Spring itu kalau misalnya kita download itu biasanya dia masuk ke dalam menu insert di sini. Jadi pada saat kita mau memasukkan suara atau mau merekam seperti ini kan dia langsung ada di sini record audio ya. Kalau di 2007 dia menggunakan Spring. Kemudian bisa merekam video juga di sini ya, simbol, ada equation untuk membuat rumus biasanya ya. Nah ini kalau sudah dibuat dalam bentuk seperti ini artinya ini ya yang sudah bisa dipakai, tidak perlu lagi kita merangkainya satu persatu ya. Oke, kemudian ini menyisipkan objek. Kemudian di sini ada menu desain. Menu desainnya standar ya di sini. Namun dia lebih banyak ya, lebih banyak kalau kita browse for tabs. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan internet ya, nanti akan tampil di sini akan tampil slide yang bisa kita gunakan yang lebih menarik, tentunya lebih interaktif. Kemudian ada transisi ya, ini keluar masuknya slide nanti. Kemudian ada animasi, ini untuk mengatur bagaimana keluar masuknya sebuah huruf, misalnya kata atau benda. Ada slideshow untuk nanti menayangkan apa yang sudah kita buat. Ini review ya, ini view untuk tampilannya sama seperti di Word kan. Ini help, kemudian ini shift format. Nah ini mirip ya dengan yang ada di Word yang sering kita lihat. Bagaimana tertarik menggunakan Microsoft 365? Ini tadi Ibu baru mendapatkan link untuk 365 ini ya, dimana mendapatkannya dapat dari teman juga. Jadi kunjungin situs ini ya. Jadi dia menjual Microsoft Office ini 365 ya, dengan harga yang segini kita sudah dapat untuk kita gunakan. Lumayan lah, karena kan di awal tadi Bu menggunakan WPS ini ya. Biasanya WPS ini banyak ada kekurangannya juga. Ada kekurangannya juga, salah satunya tadi kita tidak bisa melakukan rekam layar misalnya kan, seperti yang ada pada Office ya, Microsoft Office. Jadi sore tadi nih baru melakukan transaksi di sini. Kemudian ada panduannya ya, step langsung untuk dipandu bagaimana kita bisa melakukan download dari aplikasi yang sudah kita beli. Lumayan kan, dengan harga segini kita sudah dapat satu aplikasi ya, yang bukan bajakan tentunya ya, karena kita mendownload dari Microsoft-nya langsung ya. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi dengan menyisipkan ya, materi selanjutnya menyisipkan bagaimana menyisipkan kata atau gambar. Oke, assalamualaikum.